Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali ya siang hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir kembali menyapa Anda di program klinik kita untuk kesempatan siang hari ini. Ya, dan di tengah cuaca panas yang akhir-akhir ini kita rasakan, kita akan membahas ya tentang tema bagaimana menjaga kesehatan di tengah cuaca panas. Dan kita bersama narasumber dari Klinik Pratama MTA Surakarta, ada Dr. Parwanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Perjalanan dari rumah ke studio lancar? Alhamdulillah, meskipun juga panas di luar. Nah, itu ya, di luaran sangat panas dan ini ada efek atau pengaruhnya juga ke kesehatan ternyata ya. Mungkin yang secara umum bisa dirasakan apa saja ini, dokter, kalau kaitannya dengan suhu yang panas ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa setia MTA TV. Jadi memang kita saat ini masih dalam cuaca panas, tidak tahu sampai kapan ya, tapi yang jelas ini tadi saya sempat lihat ya di HP saya cuaca saat ini 38-39 tapi terasa 41 derajat ya seperti itu. Jadi memang cuaca yang termasuk kayaknya rekor ya, sebelum-sebelumnya biasanya tidak seperti di Indonesia ini termasuk ekstrim ya. Ekstrim. Jadi memang cuaca panas ini sangat berpengaruh pada kesehatan kita, Mbak Ida. Karena apa? Karena memang ini yang paling jelas itu pengaruh pada kebutuhan cairan tubuh kita ya. Jadi memang kita itu yang jelas kita rasakan aja dengan adanya cuaca panas ini kita cepat haus ya. Kita cepat haus karena apa? Karena memang penguapan cairan tubuh kita juga tinggi sehingga kebutuhan cairan kita juga lebih banyak ya. Kita yang diam saja, diam di rumah saja itu juga tetap butuh cairan, apalagi yang ada di luar yang langsung terekspos dengan panas atau sinar matahari. Jadi ini memang salah satu gangguan kesehatan yang sering terjadi pada cuaca panas yang terjadi adalah dehidrasi ya. Jadi dehidrasi. Kadang orang-orang tertentu itu kadang minum itu hanya ketika terasa haus gitu ya. Jadi nggak minum karena nggak rasa haus. Dalam cuaca panas seperti ini, minum itu udah jadi kebutuhan yang sangat penting. Jadi jangan minum itu nunggu terasa haus. Kadang karena apalagi kita itu kadang kepakaan kita atau istilahnya sense kita rasa haus itu beda-beda. Ada orang rasa ingin minum betul udah haus bener kering betul, tapi ada makanya ini haus tidak haus dalam cuaca yang panas ini harus tetap minum cukup cairan. Apalagi itu yang diam saja. Kita diam aja karena memang panas yang hilang dari tubuh kita juga membawa cairan ya. Itu juga harus kita apalagi yang beraktivitas fisik di luar sampai berkeringat banyak itu kebutuhan akan lebih banyak lagi. Jadi ini harus diwaspadai karena kalau tidak nanti akan mengganggu kesehatan tubuh kita ya. Kalau mungkin sebelum dehidrasi, jadi ini kalau dehidrasi kan berarti memang sudah benar-benar kekurangan cairan gitu. Nah, sebelumnya gitu apakah mungkin dari tubuh itu ada sinyal-sinyalnya begitu supaya kita itu juga peduli, aware begitu? Sebenarnya kalau dehidrasi itu pertama kali ada rasa haus itu. Rasa haus itu sebenarnya udah salah satu sinyal yang Allah berikan pada kita bahwa ketika kita kekurangan cairan akan kita merasakan suatu kehausan. Lah itu ketika udah itu ya harus kita minumi gitu loh. Jangan itu dibiarkan berlarut-larut seperti itu. Dan ini memang secara umum kita itu dalam keadaan biasa pun kadang 8 gelas, 10 gelas sehari itu udah jadi kebutuhan kita. Apalagi kalau cuaca lebih panas itu akan lebih meningkat lagi. Terlebih lagi bagi yang beraktivitas fisik di luar. Itu akan lebih lagi. Pertanyaan dokter, kalau sekarang ini kan namanya panas kan orang pengennya yang dingin-dingin es gitu. Nah ini kalau dari segi kesehatan sebetulnya bagus nggak sih di tengah cuaca panas, apalagi kita juga habis berjemur misalnya seperti itu, kemudian minum es, ini apakah juga bagus untuk memang tubuh? Untuk sebenarnya yang bagus itu tidak terjadi perbedaan yang ekstrim ya, perbedaan yang ekstrim karena orang tapi juga semua kembali kepada orang masing-masing juga, karena ada orang yang
terlalu sensitif seperti itu ya, yang lebih bagus ya menjaga kesehatan bagus. Jadi memang orang-orang tertentu ada yang tidak tahan dingin, ya seperti itu. Dan juga memang lebih bagus kalau aus itu tidak minum yang sangat manis, karena ketika manis akan lebih aus lagi. Seperti itu. Memang paling bagus itu minuman kalau berkeringat tinggi, memang bagusnya yang mengandung ion juga, ya, karena memang ketika kita berkeringat banyak itu yang hilang tidak hanya cairan, tapi juga ada mineral-mineral yang hilang juga. Kan keringat kita itu ada mineralnya, ya, ada natriumnya, ada klorida. Itu memang kalau untuk mengganti itu ketika berkeringat banyak itu juga cairan yang ada pengganti ionnya juga, seperti yang kalau untuk yang alami untuk pengganti ion ini apa, dokter? Ya mungkin kasih garam sedikit ya. Oh begitu, malahan garam ya, jadi bukan gula ya. Tapi tidak terlalu banyak ya kadarnya. Tapi kan memang kita mengapa keringat itu asin karena memang ada garamnya juga. Iya. Baik ya, itu untuk setidaknya menjaga ya. Tapi air putih biasa juga tidak masalah, ya, air putihnya juga tidak masalah. Yang penting itu kan. Baik. Yang selanjutnya, yang jelas lagi juga begini. Jadi salah satu tip dulu ya Mbak Ida. Jadi yang harus kita lakukan, tadi kita sebelum kita bahas tentang gangguan-gangguan kesehatan, yang jelas ketika cuaca ekstrim panas seperti ini diusahakan kalau tidak ada kepentingan yang sangat tidak usah keluar rumah ya. Apalagi sampai berlama-lama di luar ya. Jadi memang panas matahari sendiri itu bukan tanpa resiko ya. Matahari itu juga ada sinar ultravioletnya ya. Itu yang juga kalau dalam suhu yang tinggi ini juga jarak dekat pun bisa merusak kulit juga ya, karena sengatan panas itu pun kulit juga terasa terbakar, bahkan bisa kayak mengelupas muka, bahkan orang yang tertentu yang memang dia sensitif terhadap matahari juga bisa sampai beruam ya, beruam merah-merah seperti itu. Dalam jangka panjang paparan sinar matahari itu juga bisa menyebabkan kanker kulit ya. Itu juga yang harus diwaspadai. Kemudian diusahakan tadi selain cukup minum juga ini usahakan pakai pelindung ya. Kalau keluar jangan istilahnya apa langsung gitu ya. Bisa pakai payung, bisa pakai topi seperti itu sehingga tidak sinar matahari tidak langsung mengenai kulit kita. Juga pakai baju itu yang tidak terlalu bikin keringat ya, baju yang longgar, kemudian juga bahannya yang diusahakan yang menghisap keringat juga, karena itu juga membuat lebih nyaman seperti itu. Baik, itu ya untuk tips kedua ini ya. Hindari terpapar panas. Tapi emang biasanya siang-siang ya mau nggak mau kadang keluar ya. Untuk sebut anak misalnya. Iya. Jadi makan kalian pas keluar pakai pelindung. Iya, pakai pelindung ya. Pakai jaket yang tebel gitu. Ya jangan sebenarnya kalau anak jangan bukan jaket ya. Gitu ya? Ya, karena memang itu nanti akan menambah panas ya kita. Ya. Tetap paling bagus itu bahan yang tidak membuat kita istilahnya tambah panas saja tubuh kita. Kalau jaket kan panas. Memang tetap diusahakan tetap tidak terkena langsung, tapi bahannya itu yang tidak bikin kita gerah ya, seperti itu. Ya. Baik. Kemudian apa lagi nih dokter? Kemudian tadi mungkin apalagi wanita ya bisa pakai sunscreen ya. Itu sunscreen itu bukan hanya untuk keperluan kosmetika, estetika, tapi memang itu juga untuk kesehatan, karena memang dengan panas yang tinggi ini juga kadar ultraviolet kan lebih tinggi. Kalau pas tengah-tengah gini itu juga bisa merusak kulit kita ya. Jadi bahaya tadi tidak hanya urusan biar kulit tidak hitam ya, tapi memang ultraviolet sendiri itu kalau terpapar dalam waktu panjang juga bisa menyebabkan tadi keganasan di kulit tadi. Baik ya. Kemudian apalagi dokter? Kemudian masalah-masalah kesehatan yang lain itu juga secara umum pun bisa juga menyebabkan seperti migrain. Jadi ketika kita itu berlama-lama kena, apalagi kalau panasnya itu langsung kena kepala kita, itu juga bisa menyebabkan keluhan migrain. Jadi kepala kayak berdenyut sebelah seperti itu juga bisa. Jadi itu juga makanya kalau kadang kita berlama-lama bahkan ada bisa sampai pingsan juga ya, heat syncope. Jadi berdiri lama di sinar matahari itu pun juga bisa menyebabkan sampai pingsan itu juga. Selain itu juga ada keluhan otot ya. Jadi ketika panas yang head cramp, jadi kayak kram otot karena pengaruh panas itu ya. Dan yang sering, yang paling berat lagi, yang paling berat itu adalah yang namanya heat stroke. Heat stroke ini kalau sering
kalau Sabtu sore di acara haji itu sering disebutkan, karena ketika ini yang sering diwaspadai ketika musim haji di musim panas ya, karena memang kalau di haji kan kita tidak bisa ngiyup, misalnya mungkin pas memang pas di luar ya, ketika itu otomatis mau tidak mau tetap di bawah paparan sinar matahari. Ini yang harus diwaspadai. Jadi ini juga bisa terjadi tidak di haji pun, kalau memang tidak bisa dihindari harus berlama-lama di bawah sinar matahari, mungkin yang pekerjaannya memang outdoor di luar bisa juga ini mengancam. Jadi ini karena terlalu lamanya di bawah sinar matahari, ini bisa mengganggu kesehatan sampai mengganggu kesadaran, sehingga tubuh kita itu sampai tidak bisa mengatur suhu tubuh, sehingga akan terjadi tubuh yang sangat panas ya, bahkan bisa melebihi dari 40 derajat suhu tubuh. Dan itu memang kadang untuk kalau itu dibiarin bahkan bisa sampai koma ya, bisa jadi kesadaran, dan itu ketika tidak segera mendapatkan pertolongan bahkan bisa mengancam nyawa. Ya, ini seperti berita yang beberapa waktu lalu yang terjadi di anak-anak di Malaysia juga mengalami ini, bahkan menyebabkan kematian. Ya, itu memang kalau tidak dengan pertolongan cepat bisa terjadi seperti itu. Dan itu pertolongan pertama pokoknya bagaimana suhu tubuh itu diturunkan segera gitu. Jadi ngiyup dulu setidaknya ya. Dulu, kemudian bisa dikompres air dingin, air es, apa-apa seperti itu. Ketika masih dalam keadaan sehat bisa dikasih minum sebenarnya. Tapi kadang kalau kalau udah tidak sadar diusahakan tadi. Kadang bahkan ada yang menyangka untuk dimandikan di es atau air es itu dimasukkan ke bentuk. Pokoknya dengan karena memang itu bagaimana suhu tubuh yang ekstrim itu bisa merusak otak, merusak otak kalau tidak segera diturunkan. Jadi itu memang bagaimana caranya menurunkan tubuh itu secepat mungkin seperti itu. Dan kalau di perkotaan ya itu pertolongan pertama dan segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk bisa mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Ya. Nah ini mungkin kan kita juga nggak tahu ya sampai kapan ya suhu panas ini terus terjadi. Nah ini mungkin kaitannya dengan heat stroke ini. Mungkin untuk mencegahnya apakah dengan banyak minum dengan ini tadi? Yang jelas jangan berlama-lama di tempat panas. Yang salah satu pencegahnya tadi kalau tidak ada keperluan yang sangat penting ya jangan di bawah sinar matahari di cuaca yang sangat panas. Kalau tetap harus saja dipakai perlindungan, kemudian harus banyak minum. Jadi memang itu untuk mengimbangi. Minum sendiri itu kan bisa untuk menetralkan tubuh kita dari dalam gitu. Jadi itu salah satu usahanya. Kan memang ya mau tidak mau banyak saudara kita yang memang harus mencari nafkah di panas-panas. Tadi caranya bagaimana tadi ya mungkin pakai caping, mungkin pakai payung, tetap ada perlindungan dan tadi banyak minuman cairan tadi. Baik, itu beberapa ini yang bisa terjadi gitu ketika tadi ini ya di cuaca panas, dehidrasi dan bisa menyebabkan migrain, heat stroke, mungkin masih ada lagi. Ini yang langsung langsung dari panas ya. Sedangkan untuk masalah-masalah yang sebenarnya di Indonesia sendiri ini kan saat ini memang masalah kesehatan menaun juga selalu ada. Dan yang jelas kalau memang kita itu cuaca seperti ini panas itu menyebabkan kita mudah lelah ya. Panas sendiri itu kita tidak ngapa-ngapain pun kita itu merasakan kadang lebih mudah lelah, sehingga memang ini juga perlu juga bagaimana kita tetap menjaga stamina, apalagi kita tetap harus bekerja dan panas seperti ini, tetap harus bagaimana asupan gizi, tidak hanya cairan kok. Jadi bagaimana imun kita juga bagus, karena penyakit-penyakit lain yang udah ada di Indonesia ini juga tetap mengintip gitu ya. Tetap seperti sekarang ini bagaimana ISPA itu juga tetap ada ya, karena debu-debu yang banyak ini juga kalau kita tidak waspada, baiknya kita tetap kalau keluar pakai masker. Dan lebih bagus kalau yang panas gini masker itu kalau dulu kita di haji itu masker dibasahi gitu ya. Jadi apa yang kita hirup itu bukan udara yang panas seperti itu. Disemprotin gitu ya. Iya. Dan juga ini kadang ini juga debu-debu itu juga kadang mata ya. Kita juga kesehatan mata juga harus kita jaga. Kalau bisa keluar tuh pakai kacamata, ya, pakai kacamata karena itu juga bisa mengancam kesehatan kita juga. Kemudian ini juga waspada ini kalau sudah kering banyak debu gini tetap juga makanan di pinggir jalan seperti itu kadang juga
kita harus waspada sehingga kita banyak sekali kompleks di Indonesia ini. Itu tadi yang kita sebut di depan tadi kan memang yang hubungannya langsung dengan panas, tapi penyakit yang secara umum ada di Indonesia ini juga terus merajalela dengan musim seperti ini, karena seperti tadi dengan adanya panas ini kita merasa cepat capek, itu kalau tidak termasuk cepat ngantuk juga ya? Iya, karena itu juga dehidrasi juga bisa bikin kita kurang konsentrasi, kita bisa bikin juga bisa, sehingga inilah yang kita tadi masalah yang kompleks di Indonesia ini apalagi ya, jadi memang harus betul-betul kita jaga. Diare, kemudian ISPA, kemudian apa, itu tetap ada. Dan bahkan sekarang ini dengan ada cuaca kering gini, kalau yang ada di klinik itu pasien itu tidak hanya datang itu sekali 2 kali. Jadi memang ketika terkena kejadian ISPA itu lama sembuhnya dengan ini. Ini kalau di klinik paling banyak apa ini dokter sekarang? Saat ini masih banyak ISPA, kemudian diare masih terus ada terus. Kemudian anak-anak ini juga penyakit-penyakit virus masih banyak sekali. Flu Singapura sama cacar air. Flu Singapura sama cacar air ini juga merajalela lagi banyak sekali. Hampir semua ketika satu anak terkena di sekolah nanti besok giliran temannya giliran seperti itu. Jadi ini memang inilah kita tinggal di Indonesia yang tropis ini, memang penyakit infeksi itu masih menjadi primadona ya, jadi masih penyakit yang memang terus-menerus ada, di samping dengan adanya penyakit tidak menular juga yang semakin meningkat, sehingga memang masalah kesehatan itu semakin kompleks seperti itu. Jadi kalau untuk pencegahan, perlindungan ini dari dalam dan dari luar ya. Berarti kalau untuk makanan tadi juga mungkin diperbanyak buah sayur seperti itu ya. Buah sayur itu kan memang fungsi untuk antioksidan ya. Buah sayur itu seratnya banyak, kemudian juga banyak mengandung cairan juga, kemudian yang jelas vitamin dan mineralnya itu juga dibutuhkan untuk imun ya, untuk menjaga kesehatan kita di antara untuk menghadapi cuaca yang ekstrim seperti ini. Baik ya, nanti disambung di sesi yang kedua dokter ya. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di program Klinik Kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali di Klinik Kita. Kita masih membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ya, bersama narasumber kita, Dr. Parwanti dari Klinik Pratama MTA Surakarta. Kita buka kesempatan nih untuk pemirsa yang ingin bergabung ya, di 02716793000 SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, Dokter Parwanti, kalau tadi di awal kan kita sudah singgung ya tentang salah satu dampak dari cuaca panas ini adalah timbulnya dehidrasi begitu ya. Sebetulnya dehidrasi itu sendiri seberapa bahayanya sih? Tentang dehidrasi sini ya tergantung derajatnya Mbak Ida. Jadi dehidrasi itu ada istilahnya kan ada level-levelnya, itu ada dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dehidrasi berat lah. Kalau hanya dehidrasi ringan mungkin ya hanya sekedar merasakan mungkin haus, kemudian pusing, kayak tadi seperti mungkin cepat lelah, cepat ngantuk, seperti itu mungkin masih yang dehidrasi ringan. Itu ya hanya dengan mungkin segera minum aja nanti bisa teratasi. Kemudian ada lagi juga yang kalau memang dehidrasi itu sudah istilahnya karena udah terdehidrasi tapi tidak segera mendapatkan rehidrasi, tidak segera mendapatkan asupan cairan, nanti bisa jadi ke dehidrasi yang berat. Apalagi itu biasanya kalau sudah tidak ada input dan cairan itu terus banyak kehilangan cairan. Misalnya juga tadi termasuk berlama-lama di cuaca yang panas tadi kan akan terjadi pengeluaran keringat terus ya, keringat keluar banyak tapi kemudian tidak mendapatkan asupan. Itu kalau jangka waktu panjang juga nanti bisa jatuh ke dehidrasi yang berat juga ya. Memang kalau kasus-kasus yang biasanya kalau di Indonesia ini biasanya kalau dehidrasi berat misalnya pada diare yang berat seperti itu, sudah kehilangan cairan berat kemudian muntah-muntah tidak segera dehidrasi seperti itu. Bahayanya apa? Bahayanya banyak. Jadi selain itu hanya volume cairan akan berkurang ya, volume cairan yang dalam darah akan berkurang. Biasanya itu nanti ditandai dengan awal-awalnya itu air kencingnya itu mulai berkurang ya, jarang. Kemudian kalaupun kencing juga kencingnya itu lebih pekat ya, karena memang cairan yang melewati ginjal itu menurun ya.
Dan itu lama-lama kalau dibiarin bahkan bisa jatuh ke gagal ginjal, Mbak Ida. Jadi dehidrasi itu pun tidak hanya sekedar kurang cairan. Kalau dehidrasi ini sampai dehidrasi berat itu juga bisa jatuh ke gagal ginjal. Ada juga gangguan keseimbangan cairan ya. Kemudian yang lebih bahaya lagi bisa jatuh ke shock ya. Shock itu gagal sirkulasi darah, peredaran darah itu gagal memberikan nutrisi ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Karena apa? Karena kalau dehidrasi berat itu tensi akan drop ya. Tensi akan drop, tensi akan sangat rendah sehingga jantung itu juga yang dipompa kan cuma sedikit ya, sehingga itu zat-zat yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh baik itu zat makanan, oksigen itu tidak bisa menjangkau organ yang penting, ke otak, ke daerah pinggir-pinggir, termasuk tadi tidak bisa ke ginjal tadi yang akhirnya nanti bisa masuk ke gagal ginjal. Dan shock ini kalau tidak segera atasi ya bisa jatuh ke kematian ya, karena memang itu harus mendapatkan pertolongan yang segera kalau sudah shock itu, karena namanya shock itu udah ada istilahnya gagal, jadi sirkulasi darah itu udah gagal untuk memberikan nutrisi kepada jaringan-jaringan di tubuh kita seperti itu. Baik dokter, kalau di tengah cuaca panas ini kadang ini ya, meski sudah banyak minum tapi tidak terasa BAK begitu, ini apakah termasuk sudah karena itu tergantung. Jadi di tubuh kita itu ada kayak istilahnya balan cairan ya Mbak ya. Jadi di tubuh kita itu kan ketika kita masuk, kita minum, itu tubuh kita itu kan nanti ketika udah masuk ke lambung, ke usus, kemudian diserap oleh tubuh, akan dibawa mengikuti darah ke seluruh tubuh, nanti akan masuk ke ginjal. Ginjal itu semua akan lewat di situ, nanti akan tersaring. Jadi memang selama tubuh kita itu istilahnya masih membutuhkan ya, selama di dalam tubuhnya masih membutuhkan, tidak ada yang dibuang. Apalagi kalau kasus-kasus dehidrasi itu kan tubuh kita aja kekurangan, jadi tidak yang dibuang. Nah nanti kalau udah tubuh kita itu hidrasinya udah cukup, kemudian udah minum yang banyak, itu nanti ada yang dibuang oleh kencing. Jadi tubuh kita itu ada masukan cairan itu lewat minum, kemudian makanan cairan. Nah itu pengeluarannya ada berbagai jalan. Keluar lewat keringat, keluar lewat pernafasan itu pun juga ada ya. Jadi kita menghirup nafas kan ada basah-basah, itu juga ketika kita bernafas itu juga ada cairan yang keluar juga. Kemudian lewat feses juga itu juga ada cairan yang keluar juga. Dan yang paling bisa kita takar itu yang lewat pipis ya, lewat air kencing itu juga cairan yang keluar. Jadi ini ada kayak istilahnya ya hukum keseimbangan. Jadi yang keluar itu biasanya kalau yang masuk itu masih dibutuhkan dalam tubuh kita, yang keluar akan sedikit. Terutama yang tapi kalau yang keluar lewat keringat, keluar lewat nafas kan tetap itu terus ada itu. Jadi itulah makanya ketika kita kekurangan cairan, salah satu yang bisa diukur itu bisa tanda itu dari air kencingnya itu. Jadi kalau kita itu air kencingnya itu banyak, itu insya Allah itu kita tidak mengalami kekurangan cairan. Tapi ketika kita udah di cuaca panas, minumnya sedikit ya otomatis, karena tubuh sendiri masih cairan itu masih dibutuhkan di dalam tubuh kita, jadi yang dibuang sedikit seperti itu. Baik, itu ya. Kemudian mungkin hal lain terkait tips menjaga kesehatan di tengah cuaca panas ini apa begini dokter? Jadi memang kita harus senantiasa bahwa hidup kita itu memang kan kebutuhan tuh banyak ya, dan ini juga untuk pola hidup yang sehat itu juga harus dari berbagai sektor. Yang pertama memang dari asupan makanan itu diusahakan bahwa di cuaca ekstrim ini tetap menginput itu yang intake ke tubuh kita itu ada gizi yang seimbang. Jadi ya semua zat gizi ada sumber energinya dari karbohidrat, ada proteinnya. Kalau protein itu tetap jadi zat pembangun, kemudian juga tetap ada lemak juga, kemudian ada sayuran, karena sayuran itu sumber dari serat dan juga mineral, kemudian buah-buahan, dan yang tadi cairan juga harus betul-betul cukup. Dan ini nanti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan umur, sesuai dengan kondisi orang masing-masing, karena untuk variasinya ini beda-beda. Kemudian juga perlu tetap
olahraga tetap juga sesuai dengan intensitasnya ya, sesuai bagaimana dengan umurnya juga dengan kondisi kesehatan masing-masing, dan juga istirahat yang cukup ya. Jadi cuaca panas ini adalah cuaca yang melelahkan ya. Jadi kita tidak beraktivitas pun dengan adanya cuaca yang panas ini juga kadang membuat tubuh kita itu cepat capek. Jadi memang istirahat yang cukup itu tetap diperlukan. Makanya kita tahu Mbak, kalau di negara-negara luar negeri dengan 4 musim itu liburan panjang itu di musim panas ya, karena itu memang musim panas itu diusahakan bukan waktu untuk bekerja ya, untuk istirahat ya. Ya untuk mereka traveling biasanya, untuk istilahnya tinggal mereka ke Indonesia untuk piknik itu ya di musim-musim liburan yang panas, bersenang-senang gitu. Jadi memang tetap harus kita jaga kesehatan tadi ya, dengan mulai dengan sehat, dengan makan yang gizi seimbang, minum cukup, kemudian juga istirahat cukup, olahraga tetap semuanya dijalankan. Ya, itu ya untuk tips ya bagaimana menjaga kesehatan. Ya. Kalau ini tadi yang olahraga ini di tengah cuaca panas mungkin saat-saat yang ideal. Ya, jadi jangan olahraga pas di tengah panas matahari ya. Jadi memang kita mungkin bisa olahraga di indoor ya, olahraga di indoor. Dan juga tetap tadi jangan lupa cairan ya. Jadi ketika olahraga harus tetap ada cairan yang siap digunakan. Karena dengan cuaca panas sendiri kita udah banyak kehilangan panas, kehilangan cairan, apalagi kita juga tetap berkeringat tadi kan ya. Baik ya. Masih ada atau sudah ini dokter? Ya. Jadi memang ini ya, jadi memang kita harus tahu bahwa selain tadi gejalanya belum lengkap tadi kita sampaikan dehidrasi. Dehidrasi tadi juga mempengaruhi sistem pencernaan juga Mbak Ida. Gitu. Ini banyak sekali ya. Jadi ketika kita kurang minum itu juga mengganggu juga gangguan pencernaan. Yang ini sering terjadi, akan terjadi gangguan ketika kita buang air besar ya. Jadi sembelit itu sering terjadi ketika orang minum kurang. Ya, minum kurang. Jadi apalagi di cuaca seperti ini dan ditunjang lagi makanan yang kurang serat, itu juga akan menyebabkan gangguan itu. Sembelit itu jangan dianggap biasa ya. Jadi karena memang kalau jangka panjang sembelit itu ketika tidak diperbaiki pola makannya juga aktivitas sehari-hari itu bisa menyebabkan kelainan di usus besar ya. Bisa aja kelainan yang sering terjadi itu ambeien ya, ambeien atau hemoroid itu. Bahkan yang lebih berat lagi kalau itu kronis menaun itu bisa juga terjadi resiko kanker usus besar atau kanker rektum. Itu juga salah satu jadi bahaya dari dehidrasi itu adalah sering sembelit. Kemudian ketika kita seorang itu yang tadi kan Mbak Ida mengatakan kalau sering panas gini kok air kencingnya berkurang ya. Nah kadang itu kalau bukan berkurang tapi ini tidak terasa begitu. Jadi kan karena memang nggak ada yang dikeluarin gitu ya. Jadi kita perlu tahu Mbak Ida, jadi di tubuh kita sebelum kita itu merasakan ingin buang air kencing itu air urin itu ditampung namanya di kandung kemih. Kandung kemih itu berada di panggul ya, di belakang tulang kemaluan itu. Nah itu biasanya akan mencapai volume tertentu itu menimbulkan rangsang untuk buang air kecil. Biasanya ketika sudah berapa ratus cc gitu baru kita itu istilahnya ada regangan dari dinding kandung kencing itu memberikan refleks kita ingin ke belakang seperti itu. Ketika itu volumenya masih sedikit itu belum ada kerasa itu. Nah ini juga yang harus kita perhatikan. Kalau kita itu tetap misalnya udah keadaan seperti itu, kemudian cairan intake cairan terkurang, kadang juga ada resiko untuk mengalami infeksi saluran kencing. Jadi ini yang sudah terjadi ketika musim-musim begini. Sebenarnya butuh minum tapi pada minum itu berkurang. Salah satu yang rasakan itu gangguan buang air kecil ya. Dia yang dirasakan itu kalau orang Jawa anyang-anyangan ya. Itu kalau dibiarkan nanti akan terjadi juga infeksi saluran kencing juga ya. Jadi karena memang ginjal itu adalah berfungsi untuk membuang sampah-sampah tubuh kita ya, sampah-sampah metabolisme. Itu akan pembuangan itu akan berjalan dengan bagus kalau cairan itu cukup ya. Kalau tidak maka banyak sampah-sampah itu yang istilahnya kental ya. Kental itu juga salah satu jangka panjangnya itu kalau istilahnya yang itu kan kadang ada kalsiumnya, ada asam uratnya, macam-macam yang ada dalam
cairan kencing itu kalau numpuk akan berakibat menjadi batu. Jadi memang masalah kesehatan itu saling mempengaruhi dan banyak sekali. Jadi dari diet tadi. Ya, baik. Ya, kalau kaitannya dengan pencegahan suatu penyakit ini, kalau di klinik Pratama MTA sendiri ini ya untuk akhir-akhir ini apakah ada mekanisme yang baru yang memang harus dijalani oleh pasien begitu atau yang sudah terdaftar gitu? Jadi begini ya Mbak Ida, jadi usaha kesehatan itu kan berbagai macam. Itu kalau dulu itu pokoknya usaha kesehatan ya orang sakit diobati. Jadi itu adalah usaha kuratif, usaha kuratif. Nah sedangkan untuk ke depan itu sebenarnya kita itu untuk Kementerian Kesehatan ini sekarang itu kita bukan paradigma sakit lagi. Kita paradigmanya paradigma sehat. Jadi bagaimana kita tidak jatuh ke sakit. Sehingga usaha yang kita lakukan itu adalah usaha dari promotif. Promotif ini meningkatkan status kesehatan. Kemudian preventif. Preventif itu pencegahan penyakit. Kemudian baru kalau ada sakit diobati itu usaha kuratif. Kalau udah sakit kemudian untuk kembali lagi ada usaha rehabilitasi. Jadi memang usaha kesehatan itu diusahakan semua ini ditempuh. Jadi baik promotif, preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Diusahakan kalau bisa ya jangan sampai kuratif rehabilitatif, tapi di Indonesia masih kurang ya, sehingga memang angka kesakitan masih tinggi, sehingga usaha ini masih jadi kayak klinik itu masih usaha utamanya adalah kuratif pengobatan, tapi tetap ada usaha-usaha preventif dan promotif ya. Preventif itu misalnya kayak kegiatan imunisasi, vaksinasi itu adalah untuk preventif. Sedangkan promotif itu kita ya mengadakan kayak penyuluhan-penyuluhan ya, kita rutin misalnya yang jelas pakai poster-poster, pakai leaflet, juga penyuluhan-penyuluhan ketika pertemuan rutin pada pasien-pasien prolanis, itu adalah usaha-usaha promotif kita. Kemudian untuk mengetahui gejala dini itu semua pasien peserta terutama yang di BPJS itu harus menjalani screening kesehatan screening kesehatan. Jadi screening kesehatan ini sangat perlu sekali. Nanti itu kita belum jatuh sakit tapi kita itu akan ada item-item yang ditanyakan, itu nanti akan ada poinnya ya. Jadi misalnya poinnya itu kok ada misalnya yang gejalanya itu mengarah banyak itemnya ke diabetes, itu nanti akan ternyata meskipun sekarang ini belum merasakan ini resiko tinggi ke arah diabetes itu loh. Nah kalau udah resiko tinggi diabetes mana, nanti ada screening sekunder. Ini resiko tinggi misalnya ya memang dia udah ada keturunan ya, kemudian juga berat badannya tinggi, juga kebiasaannya menjurus ke diabetes, kemudian berat badannya juga. Biasanya kalau yang resiko ke arah diabetes itu yang indeks massa tubuhnya itu di atas normal, di atas 25, atau lingkar pinggangnya itu lebih dari normal. Lingkar pinggang lebih dari normal itu kalau wanita di atas 80 cm, kalau pria di atas 90 cm. Sehingga kalau yang punya resiko-resiko ini, misalnya dia juga anak dari peserta penyandang diabetes, kemudian juga berat badannya atau indeks massa tubuhnya di atas 25 atau lingkar pinggangnya di atas normal, itu nanti akan kita telusuri lebih lanjut dengan dicek kadar gula darahnya. Jadi itu memang ini tujuannya adalah untuk pencegahan sekunder. Jadi kadang memang kita kalau udah keturunan kan kita tidak bisa mencegah, uang kita kan tidak bisa milih kita. Nah itu kita bagaimana nanti ini dicegah lebih awal, jangan sampai nanti tahu-tahu terlambat. Karena yang sering udah terjadi di Indonesia itu kebanyakan penyakit-penyakit itu datang ke rumah sakit itu ketika udah komplikasi, sehingga kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, atau udah telat lah untuk penanganan dari awal, nggak bisa, udah berkomplikasi kan kita udah ada organ-organ yang rusak seperti itu. Nah kalau yang ini jangan sampai orang yang udah risiko ini nanti timbul jadi penyakit. Itu yang kita sekan. Memang dia punya kecenderungan ke sana, tapi diusahakan nanti dengan ini diketahui lebih awal, dicek gula darahnya, kemudian dikasih motivasi untuk pola hidup yang sehat. Sehingga meskipun bapak ibunya menderita diabetes, jangan sampai anaknya ini muncul bakatnya seperti itu. Ya, baik. Kalau untuk screening ini apakah untuk semua usia, dan apakah nanti juga diulang lagi mungkin yang sudah dewasa itu tadi setiap berapa tahun misalnya? Screening ini untuk screening kesehatan diwajibkan untuk di atas 15 tahun. 15 tahun dan itu tiap tahun sekali. Jadi kan ketika setiap tahun sekali kan diusahakan tahun ini belum, nanti tahun depan kita kan kadang tidak tahu
diabetes tipe 2, diabetes yang muncul pada dewasa itu kan munculnya biasanya rata-rata itu di atas 40 tahun. Tapi ada juga yang muncul sebelum itu, sehingga kan kita akan ketika gejala ini muncul kita bisa tahu lebih awal seperti itu. Jadi meskipun sekarang belum muncul, mungkin nanti tahun depan muncul, kita tidak tahu, sehingga ini screening kesehatan ini dilakukan rutin setiap tahun. Baik, kalau untuk screeningnya ini sendiri, apakah memang dari pasien harus datang langsung ke klinik atau bisa secara online, dokter? Oh, bisa. Jadi screening kesehatan itu bagi peserta BPJS bisa mendownload aplikasi yang Mobil JKN. Di Mobil JKN itu banyak manfaatnya, bisa untuk screening kesehatan, bisa konsultasi langsung ke dokter, bisa juga untuk mendaftarkan secara online kalau mau periksa. Jadi dengan itu misalnya pendaftaran pemeriksaan nanti kan bisa diklik, nanti kalau ke klinik ya vaskes primer, ke rumah sakit lanjutan nanti bisa itu kelihatan, oh hari ini bagi dokter siapa tinggal diklik di situ, nanti otomatis namanya udah terdaftar di aplikasi di klinik seperti itu. Baik, itu ya, itu salah satu caranya screening kesehatan. Atau di link yang ada juga ada, jadi linknya dari BPJS juga ada, link untuk kesehatan screening kesehatan juga ada. Tapi itu khusus yang peserta BPJS atau juga untuk pasien umum diberlakukan, dokter? Kalau khusus untuk BPJS kalau yang begitu. Itu. Berarti yang di klinik seperti itu ya, di klinik Pratama ya. Baik, ada penelpon masuk, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Ada penelpon masuk, kita coba terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Sri. Monggo Ibu Sri. Nggih. Dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada apa Ibu Sri? Ibu, yang saya tanyakan, kalau sakit lambung itu buah yang sebaiknya itu apa? Begitu, mohon penjelasannya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, jadi kan memang sakit lambung yang jenis apa? Karena lambung itu juga ada yang cenderungnya itu, pertama yang jenis ulkus. Jenis ulkus itu gejalanya cenderungnya itu perih ya. Jadi misalnya sakitnya justru ketika perut itu kosong. Itu tipe yang ulkus. Jadi memang gastritis akut ulkus itu nyerinya ketika perut kosong. Karena itu kan nanti asam lambungnya itu mengenai jadi yang luka atau ada iritasi di lambung tadi. Ada juga gangguan yang cenderungnya itu ke gangguan pengosongan lambungnya. Jadi kalau pengosongan lambungnya itu adalah gangguannya kegerakan lambungnya, Mbak Ida. Itu gejala utamanya itu terasa penuh, terasa besesek, bahkan mual. Itu justru ketika kadang keluhannya kerasa ketika perut diisi. Jadi ini nyerinya saatnya beda. Kalau yang tipe ulkus itu nyerinya ketika perut kosong. Kalau yang tipe gangguan gerakan pengosongan lambung ini justru malah sakitnya itu ketika habis makan. Jadi beda. Tapi kadang ada yang campuran juga kadang. Kalau udah pas lapar ya perih, ketika isi besesek. Jadi terus gimana itu? Jadi double. Nah, jadi memang yang jelas itu kadang tiap orang itu beda-beda ya. Tiap orang itu beda-beda. Ada orang yang istilahnya tidak tahan dengan buah. Tentu yang jelas jangan yang buah yang terlalu kecut ya, itu jangan. Kemudian buah-buah yang banyak menghasilkan gas, misalnya nangka apa itu jangan. Jadi memang ya durian. Jadi itu, tapi kadang tiap orang itu tadi daya tahan atau sensitivitasnya beda ya. Tapi yang jelas tadi, jadi jangan diusahakan yang buah terlalu masem, kemudian tadi yang bikin banyak gas tadi seperti netral tuh kayak buah pir itu ya netral ya itu ya, apel itu netral tidak apa-apa masalah nggih. Jadi monggo aja. Jadi yang jelas memang selain itu tidak hanya masalah buah aja yang harus diperhatikan Ibu ya. Jangan menunda, jangan telat makan. Jadi memang biasanya kalau yang tipe ulkus itu jangan terlalu kosong lama ke lambung itu, sehingga makannya sedikit-sedikit tapi lebih sering ya itu. Kemudian kopi juga jangan ya, kopi atau teh yang kental gitu jangan. Kemudian yang pedes-pedes juga. Yang satu lagi, kalau yang gangguannya itu gangguan pengosongan lambung atau bahkan terjadi GERD itu ada reflux, jadi asam lambung itu naik. Jadi malah itu salah satu yang
pantangan yang harus dijaga itu jangan tiduran habis makan. Ya. Jadi jangan tiduran habis makan, itu termasuk kadang pantangan yang sepele tapi itu sebenarnya sangat mengganggu. Karena GERD itu asam lambung itu asam kuat ya. Asam kuat itu diusahakan ya cocoknya di lambung aja, jangan sampai itu nanti ke atas ke kerongkongan, bahkan itu kalau kerasa di tenggorokan itu kerasa kadang panas ya, kecut, pahit, itu kan ada isi lambung ke atas itu kadang membakar ya, rasanya membakar, sehingga juga bisa menyebabkan peradangan di tenggorokan dengan adanya asam lambung naik. Itu yang hanya ringan bisa menyebabkan iritasi, peradangan, dan kalau itu berkepanjangan GERD itu juga bisa menyebabkan nanti bibit dari kanker esofagus. Jadi karena terpapar terus dari asam itu juga bisa berubah, bisa merubah sel-sel yang ada di dinding kerongkongan di esofagus. Jadi itu juga perlu dijaga. Jadi ini ketika habis makan itu diusahakan minimal 2 jam tidak boleh berbaring. Nanti kalau masih merasakan kok perut penuh apa-apa ya nanti usahakanlah kalau misalnya capek istirahat bantal tinggi, tapi jangan sampai berbaring ketika perut kita masih ada isinya seperti itu. Baik ya, itu jawaban untuk Ibu Sri yang ada di Pacitan, dan sepertinya kita tidak bisa berlama-lama lagi nih dokter, sudah menjelang pukul 2 siang. Sedikit pesan dokter, silakan untuk pemirsa. Jadi untuk kesimpulan, jadi yang kita ini di cuaca panas seperti ini sebagai pencegahan untuk menjaga kesehatan kita, diusahakan ketika tidak ada kepentingan yang sangat penting atau tidak mendesak, diusahakan tetap di dalam ruangan. Kalau terpaksa keluar itu diusahakan tetap pakai perlindungan, mungkin topi, mungkin apa. Kemudian kalau kulit kita terekspos juga pakai sunscreen, dan jangan lupa banyak minum ya, banyak minum, karena memang ini adalah salah satu usaha untuk mencegah adanya dehidrasi dan kekurangan cairan pada tubuh kita. Dan kalau ada gejala-gejala kesehatan seperti tadi ada migrain, ada kemudian ada nyeri otot karena panas, kemudian ada bahkan sampai ada yang mungkin kalau lama terjadi heat stroke, apa serangatan panas, harus segera dibawa ke tempat yang rindang, diturunkan suhunya, dan kalau memang bisa masih sadar diberi minum yang banyak, tapi ketika itu harus segera bawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Baik, terima kasih Dokter Parwanti untuk kehadirannya di studio, sudah memberi pencerahan untuk pemirsa semuanya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program klinik kita untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Ida Aisyah Modiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.